Jadi begini, bayangin kalian udah capek-capek ngumpulin ketujuh Dragon Ball sampai kelilingin dunia. Dan di saat kalian udah nyebutin permintaan kalian, si Shenron malah bilang, Your wish cannot be granted. jadi bersama gua dan Story, kali ini kita akan ngomongin problematika mengenai sebuah permintaan. That wish is beyond my power. Keinginan itu berada di luar kemampuanku. Problematika pertama yang paling sering diperdebatkan adalah mengenai batasan kemampuan dari Eternal Dragon. By the way, case ini pernah terjadi di Science Saga DBZ chapter ke-18 sebelum kedatangan Vegeta ke bumi. Buat kalian yang belum tahu, ini tentang apaan sih? Ini adalah permintaan Oolong kepada Shenron untuk menyingkirkan Nappa dan Vegeta ketika mereka hendak mengunjungi bumi. Ya, buat kalian yang mantengin Dragon Ball dari tahun 90-an pasti tahu kalau Shenron itu adalah Mystical Dragon atau Eternal Dragon yang mampu mengabulkan permintaan apapun, ya. Tanda kutip di sini tanpa terkecuali. Ya, ini adalah versi Shenron yang ada di Dragon Ball Origin sebelum konsepnya diperluas di sequel Dragon Ball Z. Jadi begini, Dragon Ball Z itu mendapat perluasan konsep dari sequel sebelumnya, ya. Ini umum, gak hanya terjadi di Dragon World aja, ya. Di anime manapun kalau udah memasuki sequel selanjutnya, itu pasti beberapa konsep diperluas. Dalam case Dragon Ball ini yang diperluas itu bukan hanya mengenai asal-usul Son Goku dan juga timeline, tapi juga salah satunya adalah rules atau batasan dari sebuah permintaan. Seperti yang kita lihat di sini di manga DBZ chapter keempat. Ya, kalau Dragon Ball itu tidak bisa mengabulkan permintaan yang sama dua kali. Sekarang jadi pertanyaannya, apa sih yang jadi ukuran dari kemampuan yang dimaksud oleh si Shenron itu? Apakah power level? Apakah kemampuan magis dari sang kreator? Atau intelijensi dan lain-lain? Yaps, kira-kira semuanya benar. Kemampuan yang dimaksud oleh Shenron di sini itu mencakup dalam artian luas, ya. Gak hanya dari power level. Ya, lu kata Jiren yang sekuat itu bisa nongolin celana dalam dari langit, bro? Ya enggak kan? Cuma kalau di dunia Dragon World, ya kita biasa ngelihat kata power itu pasti langsung mengarah ke power level atau kekuatan fisik. Tapi sebenarnya di Dragon World ini bukan hanya tentang physical power. Banyak juga mengenai magical power. Ada yang lebih menonjolkan physical power, ada yang lebih menonjolkan magical power, dan ada juga yang memiliki kemampuan keduanya. Gua akan mention dari DBS chapter ke-69, ya. Ukuran dan jumlah dari Dragon Ball itu berbeda, tergantung dari siapa yang menciptakannya, dan begitu pula dengan kemampuannya. Kita tahu semua kami adalah pencipta dari Earth Eternal Dragon atau Shenron, ya, tetapi kami tidak punya kemampuan untuk membangkitkan kembali seseorang dari kematiannya. Dia hanya bisa menghidupkan kembali hasil ciptaannya, yaitu Shenron. Tetapi si Shenron ini bisa menghidupkan kembali seseorang dari kematiannya. Jadi poinnya gini, bukan berarti sang pencipta dari Eternal Dragon tersebut harus bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Eternal Dragon. Tapi sang Eternal Dragon memiliki kemampuan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh sang penciptanya. Iya, tapi balik lagi ya, kemampuan Eternal Dragon ini gak akan bisa melebihi dari kemampuan relatif atau ukuran standar yang dimiliki oleh sang penciptanya. Gimana? Bingung kan? Ya sama, gue juga bingung. Jadi biar tambah bingung ya, kita akan bahas sedikit mengenai Granolah. Kenapa Toronbo bisa menjadikan Granolah ini menjadi petarung terkuat di universe? Sedangkan kemampuan Toronbo sendiri itu tidak bisa melebihi kemampuan dari Monaito. Ya, ini hanya sedikit salah paham persepsi aja ya. Sebenarnya secara konsep itu Toronbo tidak menjadikan Granolah menjadi petarung terkuat di universe. Tapi Granolah hanya mendapatkan kemampuan atau kekuatan yang bisa diperoleh selama hidupnya. Dan semua itu harus ditukar dengan sisa hidupnya. Begitu juga dengan Gas. Ya, kurang lebih konsepnya seperti unlock potential Piccolo di movie DBS Super Heroes. Dan sedikit aja tambahan dari gue ya, ada teori lain ya mengenai rules dari permintaan ini ya. Selain tidak bisa melebihi kemampuan dari sang kreatornya, jika permintaan tersebut berhubungan dengan seseorang yang memiliki kemampuan di atas sang kreatornya, maka sang Eternal Dragon akan mempertanyakan lebih dulu kepada seseorang yang bersangkutan mengenai permintaan tersebut. Ya, teori ini memang belum pasti, tapi di scene DBZ chapter ke-84, pada saat si Porunga ini hendak memulangkan Son Goku ke bumi, ya Son Goku bisa menolak permintaan tersebut. Oke, kalau untuk merubah Android 17 dan 18 ke manusia biasa, ya it's okay lah ya. Karena kami sama Dende itu dewa bumi, bukan teknisi.
Tapi faktanya Shenron tidak membutuhkan izin untuk memindahkan bom yang ada di tubuh mereka. Dan di DBS movie Broly, pada saat Broly tuh ya udah kepepet banget ya. Nggak ada tuh scene Shenron nge-DM Broly dulu gitu, atau nge-WA Broly dulu buat mindahin dia ke planet Vampa. Ya mungkin bagi kalian yang punya informasi lebih ya, bisa tinggalin jejak aja di bawah. Atau kalian bisa koreksi kalau emang gue ada salah informasi ya. Nggak apa-apa, dan story akan selalu terbuka mendengar opini kalian. Jangan lupa subscribe dan like aja kalau kalian suka video ini. See you next video.